Halo Capricorn, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang kamu yang meneteskan air mata karena melihat dan mendengarkan kabar ini. Apakah itu? Kita akan coba lihat di sini ya. Tapi ingat ya buat Capricorn, ini bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke, buat Capricorn semuanya, aku harap selalu sehat ya, bahagia dan dimudahkan semua urusannya. Oke, ini sudah aku shuffle duluan untuk mempersingkat waktu. Jadi ini bukan pilih kartu, tapi ada hal-hal yang mungkin yang akan membuat kamu meneteskan air mata karena kabar ataupun yang kamu dengar ataupun kamu melihat sesuatu ini gitu ya. Ataupun kabar ini ya. Nah, kita akan lihat Capricorn. Dan ini juga energi banyak orang ya, bisa resonate bisa tidak dengan kamu semuanya atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Ya, di sini ada make better fucking choice ya. Ini adalah suatu gambaran di bottom of the deck. Kamu harus bisa membuat pilihan pada hidup kamu. Dan pilihan itu ya yang terbaik lah buat kamu ya. Ini dia. Oke, ini aku lihat. Nah, kita akan lanjut ya dengan kartu pertama. Ya, di awal tadi kita sudah katakan bahwasanya di bottom of the deck kamu harus bisa membuat pilihan yang lebih baik untuk hidup kamu saat ini. Ya, hingga kamu mungkin tidak meneteskan air mata lagi, oke? Kita akan lihat di sini apa yang membuat kamu meneteskan air mata. Ya, mungkin kabar apakah itu? Apa yang kamu lihat? Apakah yang kamu dengar dari kabar ini? Ya, they broken your heart. Ya, mereka menghancurkan hati kamu. Ini salah satu faktor yang membuat kamu akhirnya bisa meneteskan air mata. Ya, mungkin ada orang-orang yang kamu cintai, kamu sayang, ya, entah itu pacar, pasangan, keluarga, teman. Ternyata mereka menghancurkan hati kamu. Itu yang membuat kamu merasa kayak, ya, aku nggak nyangka sih dia begini, dia begitu, ya. Yang awalnya aku begitu sangat menghargai hubungan ini. Entah itu hubungan pertemanan kamu, entah itu hubungan percintaannya kamu. Tahu-tahu dia menghancurkan hati kamu. Nah, ini yang kamu melihat ya. Kabar inilah yang kamu lihat. Di mana bahwasanya akhirnya di bottom of the deck aku melihat uh, bahwasanya ya kamu akhirnya menemukan suatu pilihan yang baik buat kamu. Kamu akhirnya mencari solusi apa yang terbaik buat kamu. Karena ya mungkin tidak mungkinlah selamanya kamu akan disakiti. Tidak selamanya juga kamu berada dalam kondisi ini, ya, buat Capricorn. Kenapa dia kok begitu bisa ya menghancurkan hati kamu ya? Sementara mungkin kamu orang yang baik ya. Kamu orang yang empati terhadap mereka-mereka ya. Entah itu teman, entah itu saudara, entah itu pacar kamu, pasangan kamu ya. Tapi ternyata balasan dia seperti itu ke kamu. Itu yang membuat hati kamu hancur. Harapan kamu hancur. Ya mungkin ada juga nih pasangan kamu yang awalnya kamu sama dia sudah punya janji ya, janji sehidup semati, janji mau bahagia ya, janji mau membangun rumah tangga ya, janji mau membangun ini itu semuanya, tahu-tahu semua kandas ya. Sama halnya juga mungkin ada beberapa dari teman-teman kamu yang kayak ya menusuk kamu dari belakang begitu ya. Mungkin kamu juga pernah mendengar kalau seseorang itu ya, wah dia itu teman yang tidak baik gitu loh, dia suka nusuk dari belakang. Tapi mungkin awalnya kamu berusaha untuk berpikir positif, kamu berusaha untuk menerima seseorang ini, teman kamu ini gitu ya. Ternyata apa yang kamu dengar itu ya ternyata benar gitu loh, semua kenyataan. Kamu juga disakiti oleh dia, hati kamu juga hancur gitu. Apakah dia mungkin merebut pasangan kamu, atau mungkin dia kayak merebut sesuatu yang berharga dari kamu ya. Itu buat kamu hancur di sini, buat Capricorn ya. Inilah yang mungkin membuat kamu akhirnya meneteskan air mata. Entahkah dia seseorang itu berbohong sama kamu ya, entah dia itu kayak eh apa ya, kayak dia itu tidak pernah menghargai kamu juga ya. Makanya mungkin selama ini aku
begitu sayang sih sama dia, aku menghargai dia banget, ternyata balasannya begini, itu membuat aku sedih sekali ya, gitu. Nah, kita akan coba lihat dengan kata tarot, apa yang terbaca sebenarnya ya, di sini. Oke, buat Capricorn, kita akan coba baca apa yang terbaca di sini. Oke. Ya. Kita lihat zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Leo, ada The Hermit, ada Virgo. Itu zodiak ya yang terkoneksi dengan kamu. Capricorn, kita lihat di sini, seseorang menghancurkan hati kamu. Nah, ini dia. Ada Three of Swords. Memang di sini juga terlihat jelas hati kamu hancur. Seolah-olah pedang ini menusuk hati kamu. Ada 3 pedang yang membuat kamu merasa kayak ya memang inilah faktor aku menjadi hancur, faktor aku menjadi menangis, meneteskan air mata ya. Ternyata orang yang aku cintai dia berkhianat, dia menduakan aku, dia menghadirkan orang ketiga begitu. Ya. Dan akhirnya di sini aku juga merasakan ada strength. Dan sebenarnya kamu mencoba untuk membuat sebuah pilihan yang terbaik buat diri kamu. Intinya kamu mencoba berpikir positif. Wah, biarlah ini menjadi sebuah hal yang aku jadikan pelajaran gitu loh. Dan intinya ini adalah suatu hal yang membuat aku menjadi orang yang kuat. Dan akhirnya aku bisa menaklukkan diri aku sendiri. Dari kesedihan ini bisa membawa aku kepada perubahan diri aku. Yang mungkin awalnya aku terlihat lemah dan ternyata aku orang yang kuat gitu loh. Ya. Jadi kamu sebenarnya merasa bersyukur aja. Ya, Capricorn. Ini aku lihat. Jadi buat Capricorn di sini akhirnya ya kesedihan kamu, kesakitan kamu ya, kekecewaan kamu, penderitaan kamu di sini itu yang membuat kamu kuat dan akhirnya kamu menemukan sebuah penerangan. Ada The Hermit ya. The Hermit ini adalah akhirnya kamu dituntun kepada suatu kondisi yang mungkin lebih membahagiakan. Memang awalnya kamu merasa kayak hancur sehancur-hancurnya hati kamu. Tapi kamu juga berpikir, aku masih bertahan sampai detik ini. Ini adalah sebuah anugerah yang aku dapatkan. Ini adalah sebuah kesempatan aku untuk bisa memperbaiki semuanya. Dan tidak ada kata bahwasanya kamu akan bersedih lagi. Dan saatnya kamu akan bisa menemukan jalan kamu untuk menuju kebahagiaan. Oke? Nah, ini dia. Jadi kamu jangan khawatir. Jangan kamu merasa kayak aku harus menangis terus, enggak gitu loh. Saatnya kamu untuk menghapus air mata kamu dan berusaha untuk mencari sesuatu yang bisa buat kamu bahagia. Dan di sini aku melihat kamu akan punya kesempatan dan kamu akan dituntun ya, diterangi jalan kamu oleh semesta di sini. Ya, Capricorn. Itu yang aku rasakan dari energi kamu saat ini. Tapi ingat juga ya, ini juga bisa vice versa ya. Jika kamu memfokuskan seseorang, bisa saja ini adalah energinya dia, oke? Nah, yang kedua, di sini ada time to let go. Nah, ini juga menggambarkan dari kartu tarot tadi juga menggambarkan bahwasannya ini juga kamu harus bangkit gitu loh. Waktunya kamu harus bangkit. Waktunya kamu harus beranjak dari kondisi ini. Waktunya kamu harus merubah semuanya. Ini dia. Time to let go. Oke, let's go. Ayo, mari. Kamu jangan terpaku kepada masalah kamu. Jangan kamu terpaku kepada kehancuran kamu. Ya, mungkin nanti akan ada kabar nih bahwa ada kesempatan ya, ada kabar yang membuat kamu bahagia. Wah, ternyata saat aku punya keinginan untuk merubah diri aku, ternyata kesempatan itu banyak gitu loh. Dan mungkin banyak orang-orang juga yang akan mendukung kamu, mensupport kamu di sini. Oke? Nah, kita akan coba lihat dengan kata tarot. Apa yang terbaca di kartu tarot ya buat Capricorn. Oke, fokus ke kartu ini, kita akan coba baca apa yang ada di kartu tarot ya. Oke, 3 kartu sudah kita dapatkan. Di sini ada zodiak Cancer, Pisces, Scorpio, dan elemen tanah Taurus, Virgo, Capri ya. Waktunya kamu bangkit, time to let go. Waktunya kamu pergi ya. Nah, aku juga melihat di sini akhirnya kamu memfokuskan kepada sebuah keseimbangan dalam finansialnya kamu ya. Mungkin beberapa dari Capricorn pernah merasakan kayak kehidupan finansial aku hancur karena cinta ini gitu ya.
Hati aku hancur mungkin karena kamu tipu dari segi finansial, dari segi hati kamu juga gitu ya. Banyak hal yang mungkin membuat kamu hancur di sini, ya. Sehingga membuat kamu jenuh, membuat kamu merasa kayak tidak bisa ngapa-ngapain, ya. Ini dia, time to let go. Jadi kamu jangan terpaku kepada kesedihan ini. Saatnya kamu akan mendengarkan, ya, melihat banyak peluang yang di sana, gitu ya. Yang harus kamu kejar, yang harus kamu raih. Ya, ini dia, ya. Ada time to let go. Oke, buat Capricorn. Jadi jangan kamu sia-siakan waktu yang ada ini, ya. Waktu adalah uang, jadi begitu sangat berharga. Jadi manfaatkanlah waktu yang ada. Jangan kamu terpaku kepada kesedihan kamu, jangan kamu terus-terus meratapi, ya. Sehingga nanti kalau kamu meneteskan air mata kamu akan habis gitu ya. Mata kamu akan kering, terus kamu juga tidak bisa melihat. Jadi ya udah, rugi rasanya kalau menangis karena seseorang yang menghancurkan kita gitu loh. Saatnya kita harus mencari kebahagiaan, dan boleh kamu meneteskan air mata karena kebahagiaan, itu boleh gitu loh ya. Ya, menangis untuk kesedihan kamu kayak untuk meluapkan amarah kamu juga boleh, tapi nggak boleh berlama-lama ya. Nah, karena di sini disarankan kamu untuk time to let go ya. Waktunya kamu untuk pergi gitu ya. Agar kejenuhan kamu ini akan hilang. Ya. Salah satunya itu adalah dengan kamu kayak menyeimbangkan masalah finansialnya kamu. Wah, aku harus bisa nih menyeimbangkan finansial aku lagi, ya. Dan aku harus bisa nih menemukan lagi ataupun memiliki lagi apa yang sudah hilang dari aku. Ya mungkin kamu dulu pernah ditipu oleh seseorang yang menyakiti kamu, ya mungkin dia teman kamu sendiri, ya mungkin kamu sudah percaya nih sama dia untuk mengelola bisnisnya gitu ya. Bisnisnya kamu, ternyata dia nipu kamu. Dia membawa uang kamu sampai kamu mungkin hancur sehancur-hancurnya. Sampai kamu mungkin berada di titik paling bawah, ya. Dan itu aku rasakan di sini. Sehingga kamu mencoba untuk menyeimbangkan semuanya, Capricorn. Dan akhirnya kamu memang fokus. Karena aku pengen nyimbangin diri aku nih. Aku pengen menyeimbangkan finansial aku, dan akhirnya kamu mulai fokus kepada sebuah finansialnya kamu, entah itu pekerjaannya kamu mungkin mulai membangun bisnis baru lagi gitu ya. Atau kamu kayak membangun dari nol lagi gitu. Dan itu semuanya mungkin membuat kamu merasa kayak bersemangat. Aku semangat gitu loh. Ya, ini dia. Ini salah satu yang mungkin kamu fokuskan kepada sebuah finansial. Dan akhirnya di sini kamu akhirnya akan bisa menikmati kebahagiaan ini. Kebahagiaan juga ya. Kamu sudah mapan, akhirnya perlahan-lahan semuanya membaik ya. Masalah keuangan kamu akan membaik di sini. Ini aku rasakan, oke? Keseimbangan yang kamu cari itu akhirnya kamu dapatkan. Nah, kita akan coba lihat yang ketiga. Love, wow. Aku juga melihat di sini ada sesuatu yang mungkin akan membuat kamu meneteskan air mata. Air mata kenapa? Karena sebuah cinta. Ternyata dari kesedihannya kamu, dari kekecewaannya kamu, dari hancurnya hati kamu, ya, kamu menemukan sebuah cinta di sini. Ya, ternyata masih ada ya orang yang tulus, dan mungkin itu membuat kamu terharu, membuat kamu menangis gitu, meneteskan air mata karena ada sebuah cinta ternyata buat kamu. Dan mungkin selama ini kamu sudah kayak pesimis saja. Wah, kayaknya aku nggak akan menemukan nih sebuah cinta. Karena keseringan sih ketemu dengan orang yang nggak baik gitu loh. Dimana orang-orang itu hanya mendekati aku karena sesuatu alasan gitu. Karena sesuatu hal. Nah, namun di sini kamu mencoba kayak berusaha berpikir positif aja. Kamu coba untuk meyakinkan diri kamu bahwasanya suatu saat nanti kamu akan menemukan yang terbaik. Nah, ternyata kamu di sini akan bertemu dengan sebuah cinta, ya. Apakah di sini kamu akan menemukan seseorang yang tulus, orang yang benar-benar mencintai kamu, ya. Mungkin ada seseorang yang akan datang kepada kamu, ya. Ini dia. Ini yang kamu lihat. Ada sebuah kabar yang mungkin kamu dapatkan, entah itu ya mungkin dari mimpi kamu, mungkin dari bisikan-bisikan gaib gitu ya. Kamu harus yakin gitu loh. Ya, mungkin dalam mimpi itu kamu mungkin bertemu dengan seseorang, kamu melihat bahwasanya begini ya, itu juga sebuah kabar sih ya yang mungkin akan kamu dapatkan, bahwasanya akhirnya kamu akan menemukan dengan sebuah cinta. Walaupun kamu saat ini lagi tersakiti atau lagi disakiti oleh seseorang. Namun suatu saat nanti kamu akan bertemu. Oke? Kita akan coba lihat dengan kata tarot. Apa yang terbaca? Ya. Buat Capricorn, apa yang terbaca?
Oke. Ace of Swords. Wah, ini juga aku melihat ya, make better fucking choice ini ya, akhirnya kamu membuat pilihan yang baik. Dan ini karena selalu ada kesempatan buat kamu. Dan akhirnya kamu akan bisa kayak memanifestkan lah segala satu apa yang sudah kamu pikirkan ya. Oke, lanjut di sini. Ini ada zodiak Aries, Leo, Sagi. Wah, ini elemen api dan elemen tanah ya. Aries, Leo, Sagi, Taurus, Virgo, Capri. Ya. Love, sebuah cinta. Seseorang ini aku melihat ya, dia akan perjuangkan kamu. Dia akan melakukan apapun buat kamu. Dan dia mungkin ada kata takut akan kehilangannya kamu. Dan inilah cinta yang sebenarnya kamu harapkan. Dia begitu menghargai kamu, dia begitu sayang sama kamu ya. Dia begitu sangat rela berkorban buat kamu. Ini ada gambaran. Dia menunggang kuda, intinya dia akan selalu berjuang menjaga kamu dan lain sebagainya. Ya. Dan dia juga terlihat seseorang yang begitu sangat penyabar gitu ya. Sabar sekali. Dia orangnya yang begitu sangat, intinya kalaupun dia tahu nih kamu itu adalah orang yang kayak, wah kamu itu kekanak-kanakan, wah kamu itu begini begitu, tapi dia sabar menghadapi kamu gitu loh. Ya mungkin kamu yang manja, ya mungkin di sini kalau kamu yang laki-laki, mungkin kamu adalah orang yang kayak ya selalu meminta apa ya, kayak selalu pengen bermanja-manja juga gitu ya, ada. Namun dia begitu sabar menghadapi kamu ya. Jadi ini yang aku rasakan. Jadi ada seseorang di sini yang akan perjuangkan kamu. Jadi kamu jangan khawatir, jangan takut, jangan gelisah, ya. Intinya suatu saat nanti, saat kamu sudah membuat pilihan yang terbaik buat kamu, yang menurut kamu baik, nah maka di sini kamu akan mendapatkan yang terbaik juga, ya. Kamu akan bertemu dengan sebuah cinta kamu, dan seseorang ini akan perjuangkan kamu, ya. Di sini juga ada Seven of Pentacles. Dia seseorang ini akan benar-benar sabar menghadapi kamu. Karena dia tahu kamu itu orangnya baik gitu loh. Ya, atau sebaliknya. Karena di sini juga bisa vice versa. Di sini juga bisa kebaca energi dia orang yang kamu fokuskan ya. Nah, itu aku lihat. Oke. Nah, di sini aku melihat ada Six of Wands. Ini adalah sebuah kemenangan yang akan kamu raih. Ya, akhirnya kamu dengan dia mungkin akan berkomitmen. Akhirnya diri kamu memenangkan ya, memenangkan sebuah kebahagiaan ini. Ya mungkin dulunya sering disakiti atau dikecewakan ya, tapi akhirnya suatu saat kamu akan mendapatkan kebahagiaan ini. Oke? Buat Capricorn. Jadi kamu jangan bersedih kalaupun kamu mendapatkan sebuah kekecewaan, pengkhianatan ya. Ya, cobalah lakukan pilihan terbaik buat diri kamu. Apa yang harus kamu putuskan untuk diri kamu ya. Sehingga nantinya kamu akan menemukan sebuah cinta yang sebenarnya. Capricorn. Itu yang aku lihat di sini. Jadi buat Capricorn, semoga apapun yang di sini yang membuat kamu meneteskan air mata ya, semua itu air mata kebahagiaan. Karena di sini akhirnya ada sebuah cinta yang mungkin membuat kamu juga kayak meneteskan air mata karena terharu gitu. Ternyata masih ada ya orang yang sayang sama aku. Ternyata masih ada ya orang yang baik. Ternyata masih ada ya orang yang menghargai gitu loh. Jadi banyak hal yang akan kamu rasakan di sini buat Capricorn, oke? Ini yang aku lihat. Nah, semoga apapun yang terbaca di sini bisa membuat kamu terhibur, bisa membuat kamu tercerahkan, ataupun Capricorn akan bisa mendapatkan pesan-pesan positif diri dengan ini ya. Oke, buat Capricorn, sampai ketemu lagi. Dadah.